Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rizky Al-Hafiz Channel. Kali ini saya akan membagikan kisah teladan dari Abu Bakar As-Siddiq, yang rela dan ikhlas hidup miskin demi perjuangan Islam. Tepatnya pada tanggal 21 Jumadil akhir tahun 13 Hijriyah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Kepergian khalifah yang lemah lembut itu meninggalkan duka mendalam bagi para sahabat. Dia meninggalkan banyak teladan. Sebelum masuk Islam dan menjadi khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq adalah saudagar sukses. Setelah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia rela membelanjakan seluruh hartanya demi syiar Islam. Abu Bakar lebih muda 3 tahun dan menjadi teman terdekat Nabi Muhammad selama menjalankan tugas sebagai utusan Allah. Nabi menyaksikan keunggulan sifat Abu Bakar As-Siddiq yang selalu mengkhawatirkan keselamatannya, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40. Artinya, jikalau kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir, yaitu musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangannya kepada dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Abu Bakar, yang wafat di umur 63 tahun, sang ayah adalah Utsman Abu Quhafah, sedangkan ibunya bernama Salma Ummu Al-Khair. Sejak muda, Abu Bakar adalah saudagar sukses yang kaya dan dihormati warga Quraisy. Abu Bakar berdagang hingga Yaman dan dikenal dengan sifatnya yang ramah dan baik hati. Saat sudah menerima kebenaran wahyu dari Allah yang dibawa Nabi Muhammad, Abu Bakar tak segan menghabiskan seluruh hartanya untuk sedekah, membebaskan budak, dan membantu penyebaran Islam. Istri Abu Bakar adalah Zainab yang dengannya dia memiliki 6 orang anak, yaitu Aisyah, Abdullah, Asma, Abdurrahman, Ummu Kulsum, dan Muhammad. Julukan Abu Bakar sebagai As-Siddiq diberikan Nabi Muhammad karena karakternya yang jujur. Peran penting Abu Bakar tak hanya saat menemani Nabi Muhammad berhijrah, yang makin besar saat Rasulullah berada di penghujung hidupnya. Rasulullah menunjuknya sebagai pemimpin sholat bersama muslim lainnya seperti dinarasikan Aisyah. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi menyelesaikan satu momen penting dalam sejarah Islam. Selepas wafatnya Nabi Muhammad, kaum Muhajirin dan Ansor nyaris terpecah karena ingin pihaknya ditunjuk sebagai pemimpin Islam. Seperti ditulis dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah atau Tarikh Ibnu Katsir, Abu Bakar tidak lantas berbesar hati dengan amanah tersebut. "Saya terpilih bukan karena yang terbaik di antara kamu semua. Jika aku menyelesaikan pekerjaanku dengan baik, maka ikutilah dan tolong saya. Namun jika saya menyimpang dari jalan yang benar hingga korupsi, maka bawalah saya ke jalan yang benar," ujar Abu Bakar. Prestasi Abu Bakar yang utama selama kepemimpinannya adalah memerangi nabi palsu dalam perang Ridha. Dia sedikitnya memerangi 4 nabi palsu beserta kelompoknya. Mereka adalah Bani Asad ibnu Huzaimah yang dipimpin Tulaya ibnu Huwailid, Bani Hanifah Denhan pemimpin Musailimah, Bani Tahlib dan Bani Tamim dengan pimpinan Sajah, serta Al-Ansi dipimpin Al-Aswad Al-Ansi. Abu Bakar selalu mengingatkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 144. Ayat tersebut menegaskan sebagai utusan Allah,
Nabi Muhammad akan wafat sama seperti pendahulunya. Namun wafatnya Nabi tak mengindikasikan Islam berakhir atau ada utusan Allah yang baru. Khalifah Abu Bakar pernah digigit ular berbisa pada saat menemani Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu, keduanya memutuskan berlindung di Gua Sur untuk menghindari kejaran orang-orang Quraisy pimpinan Abu Jahal. Letak Gua Sur kira-kira 6 km ke arah selatan dari kediaman Rasulullah saat itu. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di tempat itu selama 3 hari. Saat berangkat hijrah ke Madinah, Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Keduanya memilih rute yang bukan biasa dilewati para kafilah saat ke Madinah yang dulunya bernama Yasrib. Sampai di puncak Gunung Tur, keduanya memutuskan bersembunyi di sebuah gua. Abu Bakar masuk terlebih dulu ke dalam gua. Dia membersihkan gua dari kotoran-kotoran binatang, juga menutup lubang-lubang agar tak ada ular berbisa masuk. Saat itu di dalam gua ditemukan banyak lubang, sehingga Abu Bakar menutupnya dengan baju yang dikenakan. Abu Bakar merobek bajunya hingga hanya tersisa 2 lubang di sebelah kiri. Setelah dirasa semua lubang tertutup, Abu Bakar memanggil Nabi Muhammad untuk masuk dan beristirahat di dalam. Kemudian Rasulullah yang kelelahan tertidur. Abu Bakar tak tega melihat sang penghulu Rasul itu tidur tanpa alas. Diraihnya pelan-pelan kepala sang Rasul dan ditaruh di atas pangkuannya. Sementara 2 telapak kakinya digunakan untuk menutup 2 lubang gua agar tak dimasuki ular berbisa. Namun ternyata, ada 1 ular berbisa yang masuk ke dalam lubang dan menggigit kaki Abu Bakar. Diriwayatkan, Abu Bakar tidak tega menarik kaki yang menjadi alas tidur Nabi Muhammad. Walhasil, ular tersebut menggigit Abu Bakar beberapa kali, sehingga ayahanda Aisyah itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Saking sakitnya, Abu Bakar sampai menangis dan meneteskan air mata. Tak terasa air mata itu mengalir dan menetes mengenai Nabi Muhammad yang menyebabkan putra Abdullah bin Abdul Muthalib itu terbangun. Mendapati sahabatnya menangis, Rasulullah pun bertanya sebab Abu Bakar menangis. Kepada Rasulullah, Abu Bakar menjawab bahwa dia tidak sedang sedih. Apalagi saat itu dia sedang berdua dengan kekasih Allah. Dia juga tidak sedang dalam keadaan takut sebab dikejar-kejar musuh. Wahai Rasulullah, kakiku telah dipatuk ular berbisa. Abu Bakar menjawab sambil menangis menahan sakit. Kenapa engkau tidak memberitahuku dari tadi? Tanya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau sedang tidur. Aku tidak sampai hati untuk membangunkanmu, jawab Abu Bakar. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah pun berdoa, Ya Allah, jadikanlah Abu Bakar sederajat denganku pada hari kiamat nanti. Kemudian Nabi Muhammad memeriksa kaki Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi Muhammad mengusapnya beberapa kali lalu mengucapkan, Bismillahirrohmanirrohim. Nabi Muhammad juga menggunakan air liurnya saat mengusap luka gigitan ular berbisa. Setelah itu Abu Bakar pun merasa lebih baik. Rasa sakitnya sudah mulai berkurang. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Muhammad dan Abu Bakar menetap dalam Gua Tur hingga kembali melanjutkan perjalanan ke Yasrib. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang kisah teladan dan pengorbanan Khalifah Abu Bakar dalam menemani Nabi Muhammad. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.